Isuriah Ranting NU Pinggirsari dan Ketua Bidang Ibadah Takmir Masjid Jami Al-Ikhlas Pinggirsari. Iki gajine kuat. Lajeng ingkang kula hormati Romo Ki Haji Yasin Bisri selaku Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru, dan tak lupa narasumber Mas ingkang kewanten piyambak niki nyeleten foto nem Mas nem nggih nggih kenalan mawon pas sesi acara. Lajeng sedaya peserta pelatihan Bilal dan Tarawih dan Hari Raya niki enten taslim teng mriki. Nah, tiba-tibanya boten sedanten masjid niku ndamel taslim saderengipun adzan Isya. Terus narasumbere bingung iki panganan apa? Wonten teng daerah mriku mboten enten. Nggih, lek teng mriki wonten. Mungkin teng masjid musholane jenengan niku nggih dereng mesti wonten. Ingkang wonten angkat tangan. Taslim iki. Nah, kuwi Pinggirsari. Sing ditune Pinggirsari wonten mboten? Boten wonten, nggih ta? Boten wonten. Terus nggih, mungkin damel ilmu mawon nggih. Niku teke nggih wonten mungkin dipun contohaken. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene menika kula panjenengan sami saged panggih teng acara pelatihan menika niki gabungan kerjasama pelatihan niki saking Takmir Masjid Jami Al-Ikhlas kalian LTMNU MBJNU Pinggirsari. Kersane ngiras-ngirus dan melihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat terkait pentingnya ada pelatihan, bukan penyeragaman, nggih. Niki bukan penyeragaman, niki pelatihan. Dados secara prinsip kekhasan lokal panjenengan sami saged tetep digunakan. Niki wau pelatihan. Janjane umume niku pelatihan imam salat. Imam salat. Cuma nggih radinasnis kula. Penanten imam salat niku sepuh-sepuh. Niku diwonteni pelatihan nggih durbu. Setunggal nggih ragu ajeng rawuh, kaping kalih pas pelatihan ngene jamaah wis akeh. Mboten samar kula nggih ngoten nggih. Terus sementara tahap niki adalah lari nem-nem biasane ngoten nggih untuk muadzin, untuk Bilal. Niki mangke acaranipun boten dangu untuk pembukaan kula bikak mawon lajeng nyuwun sambutan saking Pak Haji Yasin mantun niku doa saking Yai Dawam. Ngoten mawon nggih, keranten enggal langsung pelatihan ngoten mawon. Yo nggih bener temane nggih. Mengawali acara pelatihan pada malam ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Acara salajengipun nggih menika sambutan saking Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru, dumateng Romo Ki Haji Yasin Bisri kawula sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kurama wal fudola, para alim, para ulama, para kiai, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama MWJNU Kecamatan Ngantru,
Syariah Udi Tanfidiyah super khusus Romo Kiai Haji Ahmad Mudawami Khatib Syariah ingkang rawuh ngerangkep Roe Syariah rangkep ngerangkep apa malih Ketua Bidang Ibadah Takbir Masjid Al-Ikhlas sange ikhlas ya Ketua RT bareng segenap pengurus ranting NU Desa Pinggir Sari khususon Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Mahmudianto ugi segenap pengurus takmir Mushola Al-Qorib lan sedaya peserta pelatihan Bilal Adzan dan Taslim Tarawih dan Hari Raya sedaya mawon ingkang dipunmulyakaken. Langkung rumiyin monggo panjenengan sedaya kula dherekaken nglairaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah ma'al inayah dhateng kita sedaya sahingga kula lan panjenengan sedaya dalu menika tinebir saged ijtima wonten ing Mushola Al-Qorib sebagai alternatif dari tempat semula di Masjid Al-Ikhlas kanthi kawontenan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kaping kalihipun shalawat salam ditunjuk dumateng baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqoulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ingkang tansah kita dherekaken syariatipun lan kita ajeng-ajeng syariatipun. Mugi-mugi ikhtiar kita, niat kita, kita anggen kita ikut derek memperjuangkan dinul Islam lewat Ahlus Sunnah wal Jamaah anak dia menika estu dipun ageni Rasulillah lan dipun ageni umatipun kados apa aslinya yang jamaah. Ingkang salajengipun matur nuwun pertama dhateng Muqassimul Awqat Mutawwirul Barnamij Master of Ceremony. Ingkang sampun paring wektu dhateng kula selaku Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Mangkru Kodal yang pun palingaken kula binaken saesaenipun sinaosa mangke kula nyuwun pangapunten izin boten saged nengganen ngantos kap amargi wonten kegiatan ingkang dobel menika mangke Haflah Asyurusana dhateng Bendosari ranting Bendosari menawi wonten Haflah Asyurusana nggih bergeser mugi ingkang aturaken pendidikan ingkang salajengipun matur nuwun ugi dumateng Ketua LTM MBCNU Kecamatan sebutane MBC LTM NU apa LTM MBCNU kadang-kadang ya tapi tidak apa-apa LDNU kadang-kadang ya disebut LDNU, MBCNU ya betul-betul NU ini. Kadang-kadang MBC, LDNU. Tapi prinsipipun matur nuwun dumateng LTM di tingkat MBCNU Kecamatan Ngantru ingkang sampun kula istilahaken capcus. Burung dilantik letek kok wis langsung kerja. Sebab napa? Kopi niki karo undangane ya LTM MBC lho iki. Senajan basa buka iku wae ranting. Matur nuwun. Terima kasih sepisan malih LTM NU MGC yang bekerjasama dengan LTM NU Ranting Desa Sari juga takmir Masjid Al-Ikhlas. Di pancen yo nyuwun pangapunten. Awake dhewe niku manggon teng pundi-pundi dapure renorno, tapi kadang-kadang ya kumpul-kumpul muga-muga barokah manfaat. Sepisan malih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk LTM MBCNU. Mudah-mudahan ini nanti untuk LTM ini tidak serta-merta, tidak sekedar
tidak sekedar melembagakan ranting menjadi MWC. Artinya kegiatan yang diinisiasi oleh LTM itu ketika di pinggir jalan dilaksanakan, idealnya nanti tidak hanya selevel desa-desa itu bisa berarti ranting-ranting yang lain juga disupport untuk menyelenggarakan kegiatan yang sama. Ini sudah satu-satu ya, nanti disupport untuk ranting-ranting yang lain menyelenggarakan kegiatan yang sama. Benar ya? Ini kalau kita kegiatan seperti ini secara berkala, sangat perlu dilaksanakan karena apa? Untuk melestarikan tradisi amaliyah an-nahdiyah yang dikembangkan oleh para wali songo. Kalau sering direng bahwa wali songo itu yang memperjuangkan Islam pertama di Indonesia, mungkin kita juga harus meluruskan. Wali songo itu bukan yang pertama-tama dalam arti sebelumnya tidak ada apa-apa, mungkin yang melembagakan. Jadi sakurungi lembaga wali songo itu dibentuk dan kondang, itu Islam sudah masuk terlebih dahulu dan wis keroto dalam bentuk ya kulturnya jalan. Lembaga wali songo itu dibentuk setelah Islam sudah berkembang menyeluruh di Pulau Jawa terutama. Baru kemudian ada istilah wali songo. Mirip dengan keberadaan NU. Ketika wali songo itu mengembangkan dakwah di Indonesia terutama di Pulau Jawa itu berkembang pra kemerdekaan, itu kemudian dijajah oleh Londo, oleh Jepang, mengalami sebuah kondisi yang sulit untuk berkumpul berserikat misalnya. Akhirnya muncul Nahdlatul Ulama, itu juga untuk melembagakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Wali Songo. Sehingga memang di tradisi NU itu ya warisan Wali Songo, dan lembaganya itu belakangan. Tradisinya itu sudah berjalan, kulturnya kuat di tengah masyarakat, tetapi lembaganya menyusuli, ngintip. Sama dengan kegiatan ini, pembinaan, pelatihan, taslim, bilal, adin. Ini sebelum institusi atau lembaga LTM itu mengadakan pelatihan, ini kultur di musola mas itu ya sudah berjalan. Bahkan ini berkembang jauh hari sebelum NO-nya ada. Zaman para wali songo dulu itu justru yang mengembangkan bila tarhim segala macam itu. Maka ini sangat penting bahwa kelembagaan ini adalah ya dalam rangka untuk melestarikan salah satu upaya untuk melestarikan tradisi-tradisi adat-adat budaya Islami. Ini disebut budaya Islami atau tradisi Islami yang barangkali saudara kita yang non-Nahdiyin itu sering menganggap ini sebuah fitnah. Tetapi kita sudah teruji wong NU ora gentar gitu. Karena kita tahu betul bahwa ini adalah memang bersumber dari sebuah tradisi yang Islami. Itu juga ada dasarnya. Yang Dawam nanti sebelum doa, man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya itu sebagai dasar kita untuk melakukan sebuah upaya tradisi Islamisasi. Jadi waktu maksudnya zaman Kanjeng Nabi tidak ada tarhib bilal itu tidak ada. Adanya ya baru punya sudah generasi Pak Nabi sudah barangkali bilal tradisi Jawa itu tidak ada di Timur Tengah, itu tidak ada. Berkembang sampai sekarang pun itu tidak ada.
yang ada di Jawa. Nah, tradisi seperti ini kita memang akrab sekali dengan konsep al-istimror bil qawli musolli wal ahli bil jami'il Islam. Nah, melestarikan tradisi lama, tapi kita nanti juga mencari terobosan baru barangkali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsipnya monggo para santri muadzin Bilal nanti kita memperhatikan upaya daripada LTMNU untuk melestarikan tradisi tarhib, taslim, Bilal, baik itu untuk kegiatan tarawih maupun Aid, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja. Dan perlu dimaklumi bahwa varian daripada redaksi Bilal itu macam-macam, banyak variannya, dan itu tidak perlu dijadikan pertentangan, tetapi justru dijadikan pengayaan, dan tidak perlu dilakukan penyeragaman, justru pengayaan. Tahu di sana seperti ini, supaya kita wawasannya luas. Jadi NU itu memang tidak perlu melakukan penyeragaman, karena memang kita itu kaya dengan perbedaan, dan supaya terbiasa menghadapi perbedaan dengan prinsip saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita namakan kalau saksi niko monggo saran acara pelatihan Bilal azan dan taslim. Kita buka dengan membacakan Ummul Quran yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan acaranya lancar, diridhoi Allah, berguna dan bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Selamat berpelatihan, semoga mendapat kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun kawula aturaken acara salajengipun inggih punika doa dumateng kasuwun Rama Yai Ahmad Badawi Dr. Saha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidahu ya rabbana lakal hamd. Sultani wa nasalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqabbil lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka darajat, wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat hayati wa min syai'in badin. Allahumma rabbana sahhil lana umurana umur dunya wa din wahdina siratal mustaqim wa maj'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa qamidana waj'alna ahla ilmi wa ahli khair la taj'alna wa irsalna jadwal maksudna wa iyyahu fi zinatil awliya'i wassalihin bisa'an karama fitur wa akhirah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wa wa akhrina ya tamin wa rasulna wa akhirar razikin. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul alim innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-'azza wa jalla sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, cara pembukaan sampun paripurna. Lajengipun dawuh wekdal saha tepat kawula sumanggaken dados dhateng Ustaz Misbahul Anam pilih wonten peraga apa moderator wonten Mas Hikam Rafiki ingkang siap mendampingi. Saking kula pilih awal hingga akhir wonten lepat nyuwun ngapunten.
sadèrèngé kula tutup apresiasi setinggi-tingginya dumateng takmir Mushola Al-Qorib ingkang dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa turut mensukseskan acara pada malam hari ini. Saking kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dengar dari Anjir. Kalau tadi Anjir dulu pemateri kita pada malam hari ini diperkenalkan Ustadz Misbahul Anam SPD, Imam Masjid Agung Al-Nawar Tulungagung, Mukri Al-Quran sanad asing riwayat Syubah dan Hafiz. Insyaallah ini jelas dan sakit kita ikuti ucap beliau. Langsung dimawon amargi hotel sampun atawis dalu dumateng Ustadz Misbahul Anam wekdal sanggo kasana kula semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul kiram wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita kasih bersama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersilaturahmi berwajah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Salawat bersalam semoga Allah membacakan tentang beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini nanti ada 3 poin yang akan kita sampaikan ya. Yang pertama azan, terus Bilal, yang terakhir Ahsan Fatihah ya. Untuk Bilal sesuai dengan yang disampaikan Pak Yasin tadi, tidak perlu diseragamkan ya. Jadi kita kayak akan baca Bilal, mungkin juga yang tertulis di sini tidak sama, tidak sesuai dengan yang biasa jenengan pakai ya. Bisa jadi tenggen kula nggih sami ya. Kita awali dengan adzan dulu ya. Kita buka halaman 7. Saya tidak akan untuk lagu, lo yakin jenengan semuanya juga sudah pinter lagu. Dari yang sering kita amati, kita dengarkan, kadang ada sedikit kesalahan ketika mengumandangkan adzan. Sudah dibuka halaman 7. Yang pertama adalah lafaz adzan. Lafaz adzan ini ketika pengucapannya diwakafkan ya, harusnya ngambil nafas dulu ketika berhenti. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar.
atau lagu yang lain ya, Allah dan seterusnya. Nah, sering kita jumpai ketika diwasolkan itu nyambungnya bukan orangnya harusnya dibaca dhammah tetapi dibaca fathah, kadang sukun. Allahu akbar Allah, Allahu akbar Allah, Allahu akbar Allah. Nah, itu harusnya kalau diwasolkan Allahu akbar Allah ya, jadi dibaca dhammah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk syahadatnya sedikit-sedikit kan ada tajwidnya juga ya. Jadi untuk la yang pertama itu harusnya dibaca panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang lebih panjang ilaha daripada la-nya ya, karena yang mungkin lagu. Terus lafaz Allah kadang-kadang mengucapkan lafaz Allahnya masih dicampur dengan huruf waw ya. Jadi huruf waw itu cara mengucapkannya kan mencucu, baik itu fathah, kasrah atau dhammah. Nah, ketika illau, nah berarti wawu itu ya. Harusnya langsung ke huruf lam. Illau langsung datang ilam tebal ya. Bukan illau, kalau illau lo jadinya. Jadi wawu dulu baru lam. Harusnya langsung lam. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu di akhir ada huruf H. Nah, H ini kalau di sifatul huruf ada punya hamz dan rifah. Jadi nafas dan suara harus ngalir. Ya, nanti ada H, ada A, harus dibedakan. Terus syahadat yang kedua, nah, jadi poinnya tadi la yang pertama harus lebih panjang daripada ilaha. Syahadat yang kedua di situ ada gunnah, jadi ada nun tasdid, mim tasdid. Temponya harus disamakan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pernah jumpai tidak dibaca fathah tanwin tapi dibaca dhammah tanwin. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya mungkin dengar-dengar kalau belum pernah ditanya. Jadi dibaca fathah tanwin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhiran juga pakai H. Berikutnya hayya 'alas shalah. Ini biasanya yang sering hilang adalah ainnya. Jadi tidak hayya 'ala tetapi hayyalas, hayyalas, yalas. Jadi ainnya hilang. Ya. Hayya 'alas shalah. Dan masih H. Ya, jadi hati-hati di ain. Hayya 'alas shalah. Berikutnya hayya 'alal falah ya. Ini dihati-hati ainnya jangan sampai hilang. Terus di situ ada huruf fa. Huruf fa itu kalau dilihat dari sifatul huruf dia punya hamzah juga riwah. Nafas dan suara harus tampak. Jadi kadang-kadang hamzahnya kurang. Hayya 'alal falah, tidak ada hembusan angin sama sekali. Hayya 'alal falah, harusnya
harus ada hembusan angin. Di akhir itu ada huruf H. Ya, jadi perlu dibedakan dari hayyalas shalah dan hayyalan falah. Kalau hayyalan falah, huruf H itu ada di tengah tenggorokan. Ya, bersih, dia punya hembus dan timah juga. Nafas dan suara harus ngalir. Falah. Ya, pun damal ha falah. Ya. Lanjut, takbir yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hu'a, okay. Hati-hati pun hu'a, okay. Ada hu'a. Allahu Akbar, hu'a, haknya umpama, hamzah kuat ya. Hamzah itu punya syiddah dan jahar, nafas dan suara berhenti. Kalau tidak berhenti tidak bisa bilang a. Kalau nafas ngalir jadinya ha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuh. Nah, sekarang iqomah. Iqomah temponya lebih cepat, nadanya agak dipelankan, agak diturunkan sedikit, tidak seperti azan. Nah, ini juga kadang mewasolkannya juga ada yang keliru ya. Terus pernah kita jumpai di syahadat yang kedua ini ditambahi waw. Ada yang menambahi wa asyhadu anna, jadi tidak usah ditambahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang pertama pakai ha, yang kedua pakai ha. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini kadang-kadang ada yang digabung, okay? Ada yang digabung, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Kalau digabung, diwasolkan, itu huruf yang terakhir jangan disukun, ya, tetap dibaca. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi jangan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada juga yang qomat itu sak nafas. Mulai takbir sampai tahlil terakhir itu sak nafas. Yo wasol terus, tapi yo caranya mewasolkannya keliru. Harusnya ya tidak diwasolkan. Setiap kalimat berhenti malah lebih bagus. Itu adzan dan iqamah. Sekarang masuk ke Bilal. Jadi nanti di sesi akhir ada tanya jawab atau ada yang mau praktek. Dan malah cenderungnya nanti di taksim Fatihahnya gitu. Karena ini momennya momen Ramadan. Nah, untuk bacaan Bilal halaman 3. Ini yang tertulis ini yang biasa dibawa di Masjid Agung seperti ini. Jadi ketika selesai sholat ba'da Isya, Bilal langsung ya dengan suara yang lantang. Ya, jadi nomor 1 suaranya harus lantang. Sallu. Ada yang as-salatan ya. Kalau di sana sallu. Sallu sunnatan tarawih rak'atain jami'atan rahimakumullah. Kurang cepat. Nah, di sana agak cepat nih. Jadi jawabannya sama nih. As-salatu la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kali ini. Sami betul. Terus di setiap 2 rakaat yang kelipatan 2 ya. Kalau kelipatan 4 nanti ada penyebutan ini sahabat ya. Kalau 2 fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Jawabannya wa maghfiratan wa rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus ada penyebutan sahabat. Kalau di sini tertulis al-khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau di Masjid Agung itu al-khalifatul ula, ada yang nambahi Amirul Mukminin. Al-khalifatul ula Amirul Mukminin. Kawan jangan ini. Ada yang langsung al-khalifatul ula li Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawabannya sama. Terus di antara itu ada fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Kalau di sini setiap kelipatan 2 ada fadlan minallah sama betul. Sami. Lek kula boten malah. Yen kula niku lek setiap 2 nggih boten enten tangan. Boten enten ini langsung nggih. Tapi nanti kelipatan 4 didahului Allahumma ajirna minan nar doa. Terus baru al-khalifatul. Ya niku wae ya. Perlu pengayaan ya. Jadi aset mawon. Jadi beda-beda mboten apa-apa. Rasane berwarna iki. Nggih, berwarna. الخليفة الثانية لسيدنا عمر بن الخطاب اللهم صل على سيدنا محمد. Salah satu ini dan seterusnya. Waduh. Untuk bilang sholat witir yang pertama adalah sallu sunnatan minal witri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Ada yang sallu sama ini sallu sunnatan minal witri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Pak sami nggih. Boten nanti sing langsung tiga koma ini. Terus yang terakhir sallu sunnatar raka'atul witri ketika 15 ke atas ditambahi dengan ma'al qunuti ya rahmatullah. Doa kamili, doa witir. Nah, sekarang dibuka halaman 6. Mungkin prakteknya hampir ya ada perbedaan gitu. Dipakai yang sudah terbiasa mawon. Umpama niki mungkin lek berubah-ubah malah jenengan sekali. Kalau di dalam sholat Id biasa diawali dengan takbir. Terus untuk rokinya ya ma'asyiral muslimin. Ini benten yang sering biasanya kula damel riyen ini. Kalau di sini disebutkan dari idnya ya. Bisa fitri bisa ambil. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. Kami boten kan iki. Boten. Lek dengan kula luwih cendhek ya. Jadi ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah i'lamu anna hadza yaumun 'azim wa 'idun karim.
halallahu lakum fi ta'am wa harrama 'alaikum fi siyam. Apa ngoten? Nggih kersane warna-warni kados wau nggih. Didamel ingkang sampun terbiasa mawon. Pun manut iki, mengke lek manut iki jenengan dadak kapal. Rubah lho. Nggih. Kula kinten sampun untuk niku nggih ingkang gong niki malah nggih. Karep kula ingkang puwun kene malah Fatihah niki. Nggih. Jadi dibuka halaman 8 nggih. Kanten kula tasik sore mandi baca Fatihah momennya pas momen Ramadan, tetapi cara mewakafkan nggih. Lek yen kula niku kan rodok lek salat tarawih niku senenge rodok cepet. Nek kalem-kalem kelas makmume golek sing cepet. Kula kadang yo rodok mikir, lek ngenteni 11 bulan dene teko kok cepet-cepetan. Ora nendi kan. Tapi nggih, boten enten makmume tenan golek sing cepet. Terus selak terus. Nggih. Ampun dibuka nggih halaman 8. Biasanya ketika imam sholat tarawih niku baca Fatihahnya biasanya pun diwasolkan, bukan tiap ayat berhenti. Tetapi kadang cara mewasolkannya yang keliru. Namanya di Bismillah ketika diwasolkan harusnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, bukan mi'al. Nah, ini aku lagi nanti sumber. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah yang paling sering ketemu nih di ayat 3 ke ayat 4 Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Mi-nya dikorupsi. Nah, harusnya bagaimana? Tetap dibaca. Jadi kaidahnya ketika diwasofkan huruf yang terakhir harus dibaca. Pun di sukun. Nih, kalau wakaf itu baru disukun. Jadi banyak yang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Mi-nya belum kebaca. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Terus iya harusnya ya-nya ditasdid, bacanya iya. Tasdid itu tekanan gitu. Harus dihentak naber gitu. Kalau kalau tidak ada tekanan berarti itu menjadi mat. Iya. Tetapi jangan sampai tasdidnya ya itu putus. Ya karena ya itu nyakrif wah suara ngalir. Iya. Kalau iya berarti putus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hurufnya sin itu selain punya sofir dia juga punya huruf. Jadi nafas dan suara dialirkan. Nasta'in. Berikutnya ih. Nah, huruf H itu makhrajnya tembelkan paling bawah. Dia punya hamas dan rifwah juga. Nafas dan suara harus dialirkan. Saya sering ketemu orang baca ihdinas itu haknya di apa ya, tongkol atau dipantulkan ya. Harusnya ihdina dibaca ihdina. Nah, ihe niku juga niku tawalut apa tawalah niku. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini hati-hati. Huruf yang tipis, ya. Huruf tipis itu sing suarane a nggih. Huruf yang tebal suarane o. Niku paling penak diteni. Nggih, damel khusabul tingkit dia akan apa ae hurufnya ini. Itu kok suarane o berarti huruf tebal. Kalau a berarti tipis. Nah, salah satu adalah huruf sin. Huruf sin itu termasuk huruf yang tipis, jatuh setelah dhamma.
ya. Mimnya dhamma, betul mimnya dibaca mencucu mu, tetapi sinnya pun ikut-ikut mencucu karena mim itu sin itu termasuk huruf yang tipis. Caranya gimana? Rahang bawah diturunkan mus, bukan mus. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Oke. Ini mungkin rada kontroversi ya. Saya dulu sebelum mendapatkan sanad itu shotnya dia mencucu. Ya punten ini. Jadi ihdinas siratal. Ternyata ketika setoran itu nggak boleh. Ditanya, kok shotmu kok mencucu? Alasannya nopo? Alasannya tebal. Kok tebal? Tebalnya shot itu bukan istilah. Jadi semua huruf itu tebalnya ada di pangkal lidah yang terangkat. Namanya istilah. Itu huruf. Terus kalau alasannya makhrajnya di bibir loh, bukan di bibir. Shot itu bukan di bibir, tapi di ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah. Oke. Akhirnya belajar malih. Jadi pengucapan shot. Shot itu seperti sin karena shot za sin itu satu tempat. Cuma bedanya kalau sin bibir, shot itu tebal. Ada istilah, ada itibaq. Jadi pangkal dan ujungnya diangkat. Kok juga sama. Kok itu tebal. Setelah itu ada alnya tipis. Jadi dah harus turun. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah, off-nya juga sama. Off-nya keluarin mustaqim. Dia dikoreksi. Off-nya jangan seperti itu. Off-nya yang penting pangkal lidah sesuai dengan makhrajnya, tetapi jangan berlebihan. Apalagi huruf off ada 3 huruf ya, 3 huruf yang ketika posisi kasrah itu tebalnya berkurang. Ada huruf off, ada huruf loin dan huruf ho. Nah, off ini juga sama. Mustaqim, tim, tidak sampai tim. Nah, akhirnya itu lo jadi ubah. Berapa puluh tahun pakai tim berubah. Ini gue merubah ya butuh perjuangan. Tidak bisa seminggu 2 minggu. Tuh. Jadi bunyinya bukan ihdinas siratal tetapi ihdinas si. Pangkal lidah diangkat. Atau istilah namanya. Belum nanti ketika hukum bacaan seperti ikhfa ya. Ada kan ikhfa yang bertemu dengan huruf tebal itu juga harus ditebalkan. Namanya ikhfa al-fasqomah. Kalau ketemu tipis ya, huruf tipis ya dibaca tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nih, yang terakhir ayat terakhir nih ya. Shotnya tebal, O-nya tebal, O-nya tebal. Dina an'amta. Saya dulu pernah dibantah. Itu jangan terlalu lama, idharnya nanti kelamaan. Nih. Hukum bacaan itu nomor 3. Nomor 1 makhraj, baru sifatul huruf, baru hukum bacaan. Jadi tidak bisa hukum bacaan buat alasan. Contohnya gini, kan bacanya an'amta, temponya semonten ini. Disalahkan harusnya bacanya an'amta. Akhirnya kita jawab, huruf nun dan mim itu punya gunnah, yang mana gunnahnya harus 1 harokat. Dan dia juga punya tawasud ya. Tawasud itu suara setengah dialirkan, atau bahasa yang paling gampang adalah don ya. An'amta
Kalau bacanya an'amta tidak ada endornya, gunanya juga kurang dari satu harf. An'amta alaihim ghairil mas. Ada huruf tipis yang berhadapan dengan huruf tebal ya. Ini sering sekali ya. Huruf ghain itu punya nafas ditahan, jahar ya, tetapi suara harus dialirkan ya. Jadi huruf ghain ketika mati pun berhenti ghairil mag. Nah, kalau berhenti suara berarti menjadi syiddah, harusnya dialirkan ghairil ma, makanya tetap ma, pun mau. Kalau mau berarti mimnya tebal. Ada lagi yang baca ghairil ne. Kalau ne berarti mimnya bukan ma tapi ne ya. Mimnya tetap dibaca ma. Ghairil maghdubi, ghainnya harus tetap ada suaranya. Maghdubi alaihim walau. Nah ini huruf yang paling angel ya. Huruf dot, ada yang tahu huruf dot di mana manfaatnya? Ada yang menukar ya. Jadi menukar makhraj, harusnya makhrajnya balik, harusnya sifatnya dijadikan makhrajnya. Jadi huruf dot itu tempat keluarnya adalah tepi lidah. Tepi lidah itu berarti bisa kanan, bisa kiri. Tempatnya di situ, bertemu dengan gigi geraham yang atas. Sedangkan sifatnya salah satunya adalah namanya itbaq. Itbaq itu ujung lidah diangkat, nempel di langit-langit. Nah, harusnya dibaca walau tepi sini atau sini, dirubah di ujung lidah walau bo. Nah, itu berarti sifat dijadikan makhraj. Ya. Harusnya bagaimana? Tetap pakai di sini. Walau mau dicontohkan tidak bisa nih, soalnya tepi lidah. Walau mau, dan huruf dot itu punya sifat tambahan, sifat yang tidak dimiliki hurufnya ini, yaitu istiqolah. Istiqolah itu artinya memanjang atau molor. Berapa kadarnya? Tidak sampai 1 mat, hanya 1,5 halakat. Jadi ketika tasbih pegang-pegang walau mo lamaan, walau di setelah 6 halakat baru naber bintang. Nah, ada satu syarat lagi yang jarang disampaikan ya. Ada istilah maq'arid lis sukun. Maq'arid lis sukun itu panjangnya ada 3 wajah. Bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya nopo? Kedah istiqomah. Niki yang sering terjadi. Kadang golek penake golek ayat kendek yo gawe 6 sing dawa, dilalah ayat dawa mat artine gawe sing loro. Nah, niki betul barang ya. Contohnya ngeten nggih. Contohnya Fatihah mawon. Kalau pakai 2, ya pakai 2 semuanya. Kalau pakai 4 semuanya, kalau pakai 6 semuanya. Nah, pertanyaannya muncul sing penak ndamel sing pundi? Oh, jawabannya ada 2. Damel kebiasaan itu pun kalau pakai 4 mending damel 4. Atau jawaban yang kedua, sesuai dengan tempo kecepatan baca. Nek jenengan bacanya cepat, lebih baik pakai yang 2. Nek bacanya pelan pakai 4, nek pelan lagi pakai yang 6. Ini kalau contohkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. 4 nih. Jadi 4 itu 2 kalimat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. 4.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini 4. Nek 6 double 6 sebentar. Kalau ayat terakhir panjang tidak sampai, bagaimana nafasnya tidak sampai? Nah, niki ketika kula setoran, nggih. Kula mboten mantep ngarang-ngarang ya, Mbak nggih. Ketika setoran itu ndak boleh berhenti di alaihim. Nggih. Pernah kula tangkletaken nggih. Kula tangkletaken datang salah setunggal guru kula nggih. Fakoni saking Jakarta. Berhenti di alaihim parang mau mboten. Beliau jawabnya gimana? Secara makna itu sudah cukup berhenti di situ. Tapi kita tidak bisa kan belajar Al-Quran itu kan harus talaki kan. Kalau gurunya gimana ngomong ya terus. Akhirnya ya kita latihannya terus. Nek wis latihan terus itu susu 4 kali ya. Nek ternyata mboten kiat disuruh berhenti di alaihim yang kedua. Nanti ada pengulangan di wairin. Ada nggak? Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita praktek dicoba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu yang alifnya 4 harus makna 4. Lek ning mami damel ngimami traweh rada cepet, damel 2 mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita itu memang cepat lek terawih. Diwasone mawon. Diwasone mawon. Diwasone ya harus tahu caranya mewasolkan ya. Jadi jangan sampai kalau mewasolkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini mewasalkan yang keliru. Kalau diwasalkan, huruf terakhir harus dibaca hidup, jangan disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi seperti itu. Ada yang sini kelompok kayak video-video kan? Berapa menit? Hitung menit. 5 menit. Hitung roman. Kalau nanti teng Al-Munawar niku din paling di pas dengan corona itu tasik kiat satu nafas. Nah ini kalau tuwek ini pun lebih kuat yang rong nafas. Dan si imam itu kadang-kadang repotnya kan harus sesuai dengan penjalanan makmum gitu. Untuk suwi kon cepat, yang nom jalan cepat. Kalau tak cepat yang tuwek kalau kisinan itu sepindah nih. Ada cerita titik-titik pas mboten jadwal kula pas mampir ke tengah Senawan
Sebelah kula niku tiyang sepuh jamaah mriku rutin istiqomah kula somrok mbak. Mantun salat niku tangglet nggih. Jenengan tak musibah. Nggih. Jenengan lek ngomong suarane kowe enak kayak ngelem nggih, kari-kari mentung nggih. Orane kok enak. Sampai dengkul kuwi tak nggih ngadeg nara kuat Mas kesuwen. Nah niku sing mboten enak sing keri. Gini wae, urip njaluke makmum kadang subuh niku subuh mek loro lho masuk surate yo kulhu. Ora enek sing dawa ngoten. Didamel dawa, yang tuwek sambat. Kita coba nggih bersama-sama jenengan kerokne, mengke kula koreksi nih. Dari ta'awud nggih. Dilagokne lagune Ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pakai ada tempat nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. Niki langsung kula koreksi, kok menawi mungkin saged anu damel napa sinau teng griya nggih. Yang pertama, syaiton itu pakai sin besar nggih. Bukan minas syaiqo, O-nya tebal. Nggih. Terus yang kedua, huruf jim. Huruf jim itu tempatnya di tengah lidah, nempel di langit-langit yang lurus di atasnya. Empun damel ujung lidah. Lek nek ujung lidah nanti bocor. Nggih, jadi jim itu jahar, bukan hamas, tidak ada nafas ngalir. Jim, bukan jim. Jim, kalau jim berarti ujung lidah. Ya, nirwajim. Terus di akhiran, nah niki akhiran mim dan nun itu gunanya harus satu harokat dan kendor. Okay. Kadang-kadang hurufnya mim niku namung nutup bibir mawon. Mboten enten swantene gunae mboten enten. Contohnya ngene nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Dengungnya belum ada. Nirwajim. Kedah ngoten. Karena dia punya tawasud dan gunnah. Harus sempurna sampai. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mat tabi'i panjangnya berapa? Dua harokat. Sepakat nggih? Kula baca 2 kali jenengan mirengaken sami mboten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Kami benar. Yang kedua, ma-nya terlalu panjang. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim itu sudah lebih dari 2. Jadi matobi ini ku 2 ini ku berapa? 1 tambah 1. Bismil 1 lanya tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huruf ba itu jahar, ya. Tidak ada nafas yang ngalir. Beda dengan B itu ada. Ya. Jadi umpamanya bismillah kalau ada nafasnya bunyinya bis, ada hembusan angin. Harusnya tidak ada. Bis. Kalau sinnya ada baknya, ya. Bis dengan bis beda. Ya. Terus huruf ro itu getarnya berapa? Ada yang tahu?
ro dengan ro sami badan. Ro dengan ro. Jadi di tengahnya ro itu 1 sampai 1,5 gitu. Tapi kalau belum bisa, minimal seperti huruf R Indonesia, gitu. Pun kayak R Inggris, bukan kata jelas. Nah, huruf ro yang tebal itu cara menembalkannya sama dengan yang lain, ya. Atau bahasanya untuk ro itu istilahnya tafkhim, ya, penuh di mulut, bukan dengan cucu. Nah, ini kalau dikoreksi ya. Pertama kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kok mesti cucu huruf ro nih di bibir apa? Ternyata keliru juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalnya di belakang ya. Jadi butuh proses nih, tidak bisa langsung. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ada penyakit al, ya. Al itu kadang-kadang penyakit namanya tawallud. Tawallud itu nganaknya huruf, ya. Contohnya harusnya dibaca endor, alham tambah alham. Nah, itu namanya tawallud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namanya tawallud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, namanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Haknya harus, hak itu tidak ada di bahasa kita. Adanya hanya ha. Gitu. Jadi hak itu tidak ada. Hak itu di tengah tenggorokan. Dia punya hamus dan rihwah. Suara harus ngalir, nafas juga harus ngalir. Roh, roh, hi, ha, hi, hu. Ya. Ar-Rahman, roh. Tidak hanya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hati-hati, huruf dal itu tidak punya hamas, tidak ngobos. Ya. Bukan maliki yaumiddin, di ada angin, percikan angin. Tapi maliki yaumiddin. Bagaimana biar tidak ngobos? Huruf dal ini kan punya 3 teman. Ya, jadi satu makhraj ada ta, dal, o. Nah, huruf dal biar tidak ngobos, karena makhrajnya dal itu ujung lidah bertemu dengan pangkal 2 gigi seri yang atas, oe, tempatnya tumbuh gigi seri yang atas. Nah, ini caranya biar tidak ngobos. Yang ditempelkan ini lebih lebar, biar tidak ada celah. Kalau tak ini hanya sedikit, ya. Nanti po lebih lebar lagi dan tebal dia. Ya. Jadi kalau nyantol lemek titik akhirnya ngobos. Maliki yaumiddin, di. Maliki yaumiddin. Enggak. Maliki yaumiddin. Tapi juga jangan seperti D, ya. Maliki yaumiddin, bukan D ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo.
Saya teringat dulu ketika tasbih Al-Fatihah gitu. Ya Zulhilmi itu Imam Masjid Sunan Ampel Surabaya. Itu kafnya saya bacanya iyyaka disuruh ngurangi. Hembesnya kaf dan ta itu hanya percikan lawan ya. Jadi ngalirnya itu karena dia kalah dengan suara yang berhenti. Kaf dan ta itu punya syiddah. Jadi hembesnya kecil lawan. Iyyaka penting ada percikan angin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah balik? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, huruf ain itu ada di tengah tenggorokan, temannya hak tadi. Beda sifat. Suaranya setengah dialirkan atau tawasud. Tapi jangan putus. Ya, na'budu kalau putus menjadi na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh putus. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hurufnya kok harus betul-betul tebal. Kok niku huruf paling kuat. Sudah nafas berhenti, suara berhenti, pangkal lidah diangkat, ujung juga diangkat. Sudah berat ada kol-kolahnya lagi. Saya teringat proses perubahan dari huruf ta ke kok. Ta itu kan punya hamas. Ta. Ketika dirubah menjadi kok, yang pertama hamzahnya dihilangkan dulu. Ta. Setelah itu baru dikasih itobak namanya. Ujung lidah belakangnya ujung. Kalau ujungnya kan nempel di pangkal gigi kan, belakangnya itu diangkat. Setelah diangkat bunyinya menjadi wa. Nah, itu sudah itbak. Wa. Yang tadi ta jadi wa. Setelah wa, pangkal lidah diangkat menjadi o, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau pokoknya ihdinas siratal, itu yang kurang apa nih? Itbaknya kurang. Harusnya o bukan to. Ini. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad Dhalin. Monggo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf dhad salah satu sifatnya adalah rifwah atau rokhawah, suara ngalir. Jadi ketika sukun masuk di walad itu suara pun hilang, pun walad putus, walau ada suaranya berat ya, walau bahkan ketika mati pun ya, ketika mati contohnya surah Al-Fil lah ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Harusnya ada suaranya, betul berhenti. Kalau bacanya fi tadlil berarti satu sifat hilang. Harusnya rifah menjadi syiddah, berhenti suara. Harusnya ngalir. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada suaranya tuh.
Tapi bisa balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mat lazim itu paling panjang ya, 6 harokat. Pun kurang dari 6. Lek nafasnya sak teko piye? Pemane teko walak ini wis entek. Mendingan kalau ragu-ragu itu berhenti di alaihim. Pun memaksa nggih. Wis karek isik sak kalimat dawa bisa. Akhirnya yang jadi korban nanti doanya kurang, linnya yang malah kurang. Niku. Klaten Fatihah niku termasuk rukun nggih. Termasuk rukun. Terus sedaya nggih. Kalau kita sih belajar, sami kalau kita belajar. Saat ini pun kalau kita sih setoran ngaji. Tapi di qiraat selain Imam Asim itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebelum kita ingin ada yang praktek ini. Kalau nopo niku teng Bandung niku mboten kurang sing belum praktek. Kalau pengen ngeten sing praktek Fatihah setunggal. Cuma mereka rada kewengen ya. Jam 8 mulainya jam setengah 10. Kali kesuwen. Pembukaannya sawi. Jadi selesai jam setengah 12. Jinten ingkang mewakili praktek satu kali mawon. Nek azan boten usah praktek, kok yakin bisa. Sing Fatihah. Monggo menawi wonten damel mik. Nah, iki enten mik. Sing 66 niku. Mengke sing 6 niku. Sing tua-tua itu. Generasi imam kan nggih sing 6 nggih. Monggo mike sinten? Paringono Mas. Paringono mik Mas iki. Mas sing betul niki kan gamel apa percontohan tiba enten kalimat iki kira ngeten betul kok piye-piye boten. Monggo sembarang. Itu Mas salah setunggal mawon. Setunggal mawon. Diwakili mawon. Oke manten iki kula iki ndang pengen mirengaken niku lho, Taslim niku lho, ora tau krungu lho lagune sing piye. Enggak, nggih. Dari ta'awud ya. Kaderenge ngapunten niki sapa misalnya jenengan dene ngoten. Kita nopo usah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Yang pertama ta'awudnya nggih huruf ain itu punya tawasud nggih. Tawasud itu suara setengah ngalir. Jadi tadi bacanya au, bukan au tapi au. Au nggih. Au itu. Terus yang kedua jimnya kayaknya masih agak di ujung nggih. Dirwajim
Bismillahirrahmanirrahim. Jim tengah lidah. Terus bismillahnya haknya suaranya lebih ditampakkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Tuh. Terus yang selanjutnya alhamdulillah tadi rabbil sedikit tawalud rabbil alamin. Itu ar-rahmah haknya kembali soalnya di bismillah tadi ada. Terus maliki yaumiddin maknanya kepanjangan sedikit. Tapi lainnya tadi enggak ya. Jadi ada istilah mizan ya, seimbang. Atau di satu dengan yang lain itu harus sama. Kalau umpamanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, nah itu mana kepanjangan Maliki Yaumiddin. Terus ayat selanjutnya sinnya tadi kurang apa ya, kurang runcing ya, ujung lidah sin nasta'in. Terus ayat berikutnya, nah ini tadi yang agak salah jali namanya guys. Salah jali itu salah berat. Huruf shad ini juga saya masih ketemu sering nih. Huruf shad dibaca dengan shin. Itu di qiraat Imam 7, Imam 10 tidak ada riwayatnya, sanadnya tidak ada. Kalau yang dibaca sin ada masih. Jadi qiraat Ibnu Katsir riwayat kumpul itu shadnya di sin. Ihdinas siro ada, tapi kalau ihdinas syiro tidak ada. Jadi usahakan dilatih nih shadnya jangan kayak shin. Itu karena sudah pindah makhraj. Shad itu ujung lidah, shin itu tengah ya. Jadi ihdinas syiro itu shin. Ihdinas siro ihdinas siratal mustaqim. Siro, nah ini mungkin siro, jadi dengan syiro itu sudah shin. Nanti dilatih ya. Jadi latihan itu bisa sampai iso, maksudnya tidak ada batasan. Tak berlatih seminggu aja, kalau dini iso berarti gugur kewajiban, tidak seperti itu gitu. Terus berlatih. Jadi kalau tasik yang mutan salah satu rukun baca Quran itu riyadhul lisan gitu. Riyadhul lisan itu sering deres lah bahasanya kan gitu. Nek mboten sering deres niku lisane kaku. Soalnya kita bukan orang Arab. Ya, bahasa kita bukan bahasa Arab. Terus kalau maca Quran sing bahasanya bahasa Arab butuh latihan. Dan latihannya tidak 1-2 hari. Prosesnya lama gitu. Jadi shadnya nanti dilatih jangan syura tetapi siro walladzina an'amta 'alaihim ghairil, tadi waqaf ya. Kalau bisa dilanjutkan nih. Kalau memang tidak mampu di 'alaihim sampai habis tidak mampu berhenti di 'alaihim yang kedua. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti, terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi panjang pendeknya untuk topiknya sudah bagus ya. Terus mat aritnya tadi berapa nih? Kamu kan berapa? 2, nama 2 ya. Alif cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendek. Tapi ada yang panjang sedikit tadi. Sampun? Ada lagi atau pertanyaan barangkali? Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau nggih selak pengen ngokne taslim itu penasaran lho. Dari nanti sumber. Oh nggih, monggo. Kok bari tamplet. Nggih. Lah ini pun wajane pun telas. Ini kan mau wes berantem. Wis pundi niku. Nggih. Sampun enten malih. Masa tuku untuk
Jenengan mungkin pun nanti sumerep Gus Ali ya, ulangan. Beliau bagian di kontelas, tapi ketika mengucapkan sin itu saya ketok ya. Mboten ngawas niku napa saking pun biasa banget. Nggih. Lek niku alami ya, mosok arep kon tuku untu kan ya mboten mungkin gitu. Ya darurat lek ngoten niku kula ningali. Iya mboten enten untune. Cuma kalau mungkin masih bisa diusahakan ya. Contohnya tadi napa huruf fa nggih. Huruf fa niku kan perut bibir bawah nggih. Perut bibir bawah bertemu dengan ujung dua gigi seri yang atas. Lan dilalah niku untune sing dhuwur niku pun mboten enten. Otomatis sing ditatapne napa mboten enten. Iku nggih sakite ngoten mawon nggih, sakite. Kuwi arep mosok kon tuku untu nggih untu larang. Jadi fa ada hamas. Kula boten sakit nyontoni soalnya enten iki. Bayangne kula sing ditempelne napa mboten enten nggih. Paling nggih malih ngobose tatapane kira. Niku. Barangkali wonten malih pertanyaan. Mas Sanu monggo siap. Oh, saya. Lek datang Masjid Agung niku lek Ramadan tarhim nggih, tarhim yang sebelum subuh niku khusus Ramadan nonton imsak nggih. Tapi ya tadi benten. Mungkin jenengan kon nate mireng sholah nih kalau gitu. Kon nate mireng. Lho gak ajilu napa lek mriki istilahnya. Ajilu napa wae. Kita sahabat nih kalau gitu. Biasanya zaman itu. Tapi lek selain Ramadan ya biasa takbir biasa. Salatu wassalamu alaik. Nika. Sabun, ada lagi pertanyaan? Atau tambahan barangkali kepingin nambah monggo. Nah, iki kula yo masalah tak arep ngene. Aku ben iso. Monggo kan. Nggih. Oh, lagi. Mungkin kalau mawon kula kirimi. Praktek. Lah ya ini ada. Ijaz itu sebenarnya lagu sing kados Mekah itu namanya ijaz gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh bisa. Tapi subuh jane sing akeh ijo enak-enak, malah kurang. Boleh adzan subuh sing welek dhewe dadi yen telingane terganggu akhirnya tangi. Langsung tangi maksudnya ngoten tangi karo berenang sing adzan sapa. Asyhadu an la ilaha illallah. Kula wonten iki videone, video kula nggih. Kula damel video enten lak nggih. Nggih kula kirim ngaji nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
haknya kelihatan ya di akhir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح bukan ha. حي على الفلاح. Nek disebut ditambahi as-salatu khairun minan naum. Biasanya naumnya Jawa mendek. Niki kula nate naum justru dawa. Lek dawa nyapa? Artine turu, masih ndek ya turu artine. Lek nderek tajwid nggih, matlid ini juga panjang. Nggih. Tapi kadang-kadang timbang umek nggih, kadang. Soale acuane Mekah iku naume cendhek. Berarti turune sejelut, derene ngono. Masih ndek dawa niku artine panggah turu. Naum nggih turu, naum nggih turu sami. As-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hijaz ngoten niku. Kathah jane lek lagu-lagu niku jenengan bagus contoh-contoh nang YouTube wae. Adzan lagu biarkan, lagu Purni, lagu Ros, lagu Soba, kathah nggih. Niku mengke kula kirim anu sambil belajar. Bukan lek bilang iku ijaz malah terenate niku wau masyarul muslimin kan napa nggih yang lantang nggih lantang niku kadang-kadang ijaz niku ciri-cirine mboten lantang ijaz sika niku lagu-lagu sing melas masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Napa niku lagu? Ini jas niki. Kula lek Bilali muraqiah niku namung niku biasane. Mboten nate lagu norno. Lek adzan asik macam-macam iki. Murattal apa asik. Tapi lek nek tamu muraqi kula namung setunggal. Lek ni Jumat, mamane Jumat nih. Jumat nek nggih kula niku ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qalnya ya. Qol, kalau ada kan ada yang qala Rasulullah, ada yang anna Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhutub faqad laghawt
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Misalnya ini lagu nih, nek ini gitu kok, wonten apa? Ini kadang-kadang itu kurang kira digagoknya aneh-aneh itu, ya paling lucu ngono iki. Jadi orang tahu, misalnya dalam nih. Ampun, ada lagi? Wayang jenengan iki ya. Nggih dibaca nanti kota asline. Enten sing jare sumerep. Cobi. Nah, kalau tak rekam ya, ya gini. Dalam? Nggih. Lucu dong? Nggih. Kagem taslim niki mek sanate kula mboten sumerep niki namung derek-derek tiyang separiyen. Terus untuk lafadz juga niki masih ada yang salah. Katanya niki assalatu wassalamu alaikum bukan assalam. Jadi sholawat serta salam kurang lebih. Yang terakhir juga ada yang salah niku huruf-hurufnya ila yaumiddin katanya dalam dal bukan dalam kurang lebih ngoten. Kagem lagu kurang lebih ngeten kalau nggih derek pati saged namung derek-derek yang separian. Nika taslim niku kagem wektale ba'da maghrib. Mantun maghrib perkiraan 20 menit sebelum anjing sholat isya, sebelum azan niku. Wekdal tarawih namanya. Wassalamu alaika ya iku yani iklan tuh ingkang ya khairul anam. Khairul anam. Niku lagunya sami ngantos terakhir ingkang Nurus Sobah niku. Terus langsung lanjut kedua, lagu kedua niku bedanya dari lagu yang pertama itu lebih tinggi sedikit. Wassalamu ala Muhammadin Rasul. Niku lagunya sama sampai Mingkafina alal khalifati Mingkafina. Yang beda yang ini Bakrin bidil jahidina wakadha Umar waliyusah
niku sami ngantos wa kandha hasanil khairul amilina. Yang asal terakhir niku lebih tinggi lagi, biasanya lebih tinggi lagi tingkatan bacanya. Wassalamu ala ashabika ajma'in wa alika kullihim وتابعيهم وتابعين لهم وإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih seperti itu, dan makharijul huruf pasokannya juga salah semuanya. Ngapunten. Kurang lebih ngoten. Niki wau lagune jenenge sikap. Aku sikap. Nggih ngandhap niki ingkang terus insyaallah mboten anil. Anil nggih. Wa akhiru da'wana da'wahum anil. Maksudnya kayak hamzah anil alhamdulillah mboten anil. Terus niki tulisannya yusallu ya. Mboten nenten ya ya. Saya ngoten iki. Ya jelas kita. Niku ingkang mungkin saged kula aturaken. Ada pertanyaan malih napa sampun? Napa kersa ingkang wonten praktek lagi adzan atau bacaan yang lain? Monggo, yang menunggu niki. Mumpung beliaunya masih di sini bersama kita semua. Pripun? Asik wonten? Pak Nanang. Iya sembarang. Fatihah nopo pripun pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wektalipun. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk tahsin. Kula nyuwun Al-Fatihah mawon kersane kalih belajar niki nggih Ustaz Misbah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang pertama ta'awudnya tadi sinnya ini. Yang lain mendengarkan bukan? Minas syai, ya, harusnya minas syai. Jadi sakit kalau minas. Itu yang pertama. Selanjutnya tadi mulai dari Bismillah ya. Mulai dari Bismillah itu makhrajnya ha ya. Ha itu kan punya hamus dan riwah. Nah, ngalir. Selain itu ha itu punya sifat namanya khofa ya. Khofa itu cenderung samar. Contohnya kan ya, umpami Bismillahirrahmanirrahim, belum ada nih. Bismillahi. Tapi jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga berlebihan. Yang penting ada nafas dan suara ngalir. Selesai ini untuk ha. Terus ayat berapa tadi? Ihdinas sirah. Toknya tadi ngobos. Roton. Oh ya, jadi tok itu tumpul ya, tidak ada nafas yang bocor. Terus sirah alladzi hamzahnya an'am tadi kurang kuat. Siratal ladzina an'am. Jadi hamzah itu punya syiddah dan jahar kan, nafas suara berhenti. Ya, an'amta. Terus alaihinya tadi berhenti dua-duanya. Kok nafasnya tapi alaihi yang kedua kayak berhenti tadi ini. Nah, jadi diperlatih diwasalkan. Nek menawi mboten kuat nggih, mboten kuat nggih waqaf di alaihi yang kedua tetapi diulang dari ghairin. Kadang-kadang memang kebiasaan itu berubah untuk susah. Ya, butuh waktu. Terus yang terakhir adalah mat lazimnya kurang panjang. Ya, walau qolin harus 6 ya. Lazimnya itu 6. Kalau kurang dari 6 berarti momennya 4 bisa jadi 4 wajib. Nah, tapi itu bukan 4 wajib. 4 lazim. Ya. Ini gue mungkin untuk koreksinya. Ada lagi? Mau saya senang pun, saya ngerasa tuwek pun, yang tuwek sakit. Lewatan. Saking pojok atau dari Nurul Fana Mubarak bisa sakit. Monggo. Kali ke rumahnya Bang Abi ini oleh Mas Yunan. Mboten napa-napa, pun wedi lek salah belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
hurufnya jim agak diundur titik nih, jadi kesannya masih jim tengah lidah. Terus fokus di ayat terakhir, ya, langsung di ayat terakhir. Ayat terakhir tadi sama alaihim berhenti, mat lazimnya kurang panjang, ya. Sama hurufnya wa tebalnya dilatih nih. Ihdinas sirata, bukan ra, ya. Jadi pangkal lidah ketika diangkat bunyinya sudah beda, ya. Ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi panjangnya 6. 6 itu kalau di At-Tabi'i ya di kata ya Musa itu 6, oke. Ya Musa, kalau sak wonten iki boleh 6 hawakan. Kalau waladdallin masih kurang. Ya, jadi mat lazimnya ditambahin. Yang bagi mat lazimnya rasa kurang ya. Yang daerah Bandung mat lazimnya kedawan kabeh lebih dari 6 malah. Artinya ya wis carry, ya dawa. Tapi ini gue boleh banget. Untuk mat aritnya tadi sudah cukup, ya stabil. Ya. Ada lagi? Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini yang pertama penting nih, jenengan mungkin pelan-pelan nanti dituduhkan. Jenengan bacanya kurang mengong, jadi dilatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi apa? Terutama ukurannya di fathah ya, kurang mengong. Nah, akhirnya koyok tersembunyi kan. Suaranya bisa api ya. Terus tadi mat aritnya yang terakhir kepanjangan. Yang di awal pakai berapa tadi? 2 atau 4? 4. Yang kari D lin. Artinya ya sekali D. Ternyata ini gue bener barang ya. Maksudnya sudah lumayan. Ya. Jadi dengan mau belum mengoditik kan bagus. Haknya ditambahin ya. Haknya masih kurang. Hembusannya masih kurang. Dari ihdinas sirata, ya kelupaan. Shotnya yang ihdinas atau yang siro tadi. Sofirnya kurang. Yang siro mungkin ya. Jadi bedakan sofir dan rihwah. Shot itu sofir siul ya, ada siulnya, juga ada ngalirnya. Tidak hanya siul, kalau siul ihdinas sirata, nah itu siul saja, tapi ngalirnya kurang. Ihdinas sirata harus ada mengalirnya, ya ada.
Ada lagi? Sing bangsa kula mboten enten bangsa kula. Apa ya terwakili? Mas Sudah Jaka, terwakili. Mas Jaka tentu. Oh, wis terwakili. Pak Agus. Ampun? Hadirin ingkang minulya, dintenipun kok saknawe sampun iki ketoke ya rada amen ringake iku marene bakule mburi kan. Insyaallah lain wekdal kita sambung malih nggih. Iku yang saya aturaken menawi wonten tempat sesuatu Pauliah ada biaya ingkang dirahmati Allah yang punya sesama Bapak sami mugi-mugi ingkang di sharing iki saged manfaati. Allah akhiri Allah mufiq lana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi penyampaian materi dari Ustadz Misbahul Anam. Mungkin sangat bermanfaat bagi kita sedaya. Saking kawula lan kirang-kirang kula ageng Yesus Samudra Jenengan standar. Sebelum kula tutup, kita mungkin mau salat asri sang-sange. Wa nafiq lamitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nunggu bakso ya nggih, nunggu bakso ya. Panitia bakso pun monggo.